Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain. Nama ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan, para kiai ingkang kula hormati. Dulu saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa lah. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobi ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu makanlah, minumlah, mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepen mangan, kepen ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati. Dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat, hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena Nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab, memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin a'badu minni, siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau nggak makan ya ketok lemes. Kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan, saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi, wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir. Wa atazawwajun nisa, kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum. Saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab, menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sari. Bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. Sampai sahabat wis seneng, wah ini nasa mansuh, mulai besok sholat 2 rakaat. So menang ya, secara camatolek ya so menang guys. Karena ini teorinya pakai nasa. Karena sahabat yang akabiru sahabah punya adab gak negur. Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam, karena pintu masjid juga pintu dalam, ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dzulyaden. Ini sholat model qashar. Maksudnya qashar di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat. Bukan qashar bandingannya jamak karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi, kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab. Ahakun maqalahu Dzulyaden. Apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden? Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan, ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Saya ini tidak lupa, tapi ditakdir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditakdir pernah qadha. Andai kan Nabi gak pernah qadha, normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Ini anak-anak matolak yang gak qadha itu tak dukung. Normalnya gak qadha itu gak wajib. Karena misalnya sekolah matolak itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada enggak? Enggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos ning pondok jam mangan wis entek ya ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi enggak pernah qadha subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Tapi barokahnya Nabi nate qadha subuh, dan banyak santri yang niru kodoknya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan gitu jamaah, terus Nabi sholat. Nah gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf, kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu. Sholat yang dati sababin wa waktin itu kalau momentumnya hilang kan, kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh, tidak boleh, momentumnya sudah hilang.
Nah, ini yang di apa ya istilahnya, cara istilah qadhiyat itu, Syekh qadhiyat itu bahkan Nabi itu dikorbankan untuk jadi syariat. Lho lali ku isin, wong kiai lali wae isin, iki Nabi. Cara sampean ngimami terus lali, kiai kedonyan ning salat nganti lali. Lah ini Nabi. Apalagi kiai-kiai selagi latihan daftar wali jare wali Baubet tadi. Itu kan pencitraan, salat isin lali ku muruah ya. Lah ini Nabi. Tapi barokahnya itu menjadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu enggak pernah lupa, tapi sama Allah ditakdir lupa supaya nanti jadi apa? Sunnah, jadi aturan bahwa qada itu tetap wajib. Nah, ketika kita baca Nabi itu yakulut ta'ama apa kalau di Quran dibahasakan jamaah, makanya mereka protes. Mali hadar Rasul yakulut ta'ama wa yamsi fil aswaq. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru, macam kalau mulai alit seneng teng pasar. Ini gue pelajaran betul, kadang ono wong pedagang, badi 2.000 senenge ra karuan. Badi 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salami tempel 200.000 koyo sithik. Rugi lho. Dan kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil. Mulane kula sering cerita tentang bojo kula, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waroi. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku ya wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waroi, ora perkara zuhud. Kulo mboten nate zuhud ora pernah waroi. Kulo nu seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Di nak teng pasar ana wong payu 10.000 seneng terus syukur kulo kadang isin. Kulo niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam tempel iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kathah. Tapi apa ra syukur pas 50.000 yo isin. Eling bakul pasar wae. Jadi dan itu Rasulullah sampai sepuh itu gitu. Beliau ketika sudah mengalami mafatih ya, semuanya mafatih lah, sudah mengalami Fathu Mekah. Itu kalau daharu ku tok suweneng. Karena ya daharu ngenteni lesu banget. Makanya masyhur itu beliau sama raja Mesir dikasih, diantaranya dikasih Maria, itu yang diantara yang dikembalikan itu dokter. Kata raja, kenapa engkau disuruh kembali? Muhammad ya masih jangkar ya dia karena dia ada Muslim. Muhammad itu enggak pernah sakit. Ini karena utusannya raja yang tidak Islam tapi simpati. Kenapa? Terus Nabi ditanya, kenapa engkau tidak pernah sakit? Kita ini komunitas kaum yang tidak makan kalau enggak lapar dan kalau sudah makan enggak sampai kenyang. Barokahnya itu Nabi enggak pernah sakit. Sehingga ini cerita-cerita saya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas kalau di buku-buku memang Raja Mesir itu, Raja Iskandariyah dulu istilahnya, itu tidak Islam ya, tapi saya tidak tahu terusannya, tapi masyhurnya begitu. Terus ketiga ini terakhir, contoh terakhir tentang pentingnya baca. Saya punya kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Mbah Mun tuh begitu bangga dengan kitab Ithaf itu. Karena beliau sering cerita sanadnya sampai, karena sanad Mbah Sahal nanti sama. Dulu Mbah Su'aib juga pernah ngaji di sini di Mbah Murtado dulu. Terus mbahnya Mbah Mun, Mbah Su'aib itu dulu yang ngajinya di sini di Mbah Murtado. Itu beliau cerita kitab Ithaf ini kembali ke Nabi Isa tadi. Karena hadil ummah kata kitab Ithaf, umat ini akan terjaga tidak mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Gara-gara apa ya? Gara-gara sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di NU ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata gara-gara Sayyidina geger. Makanya dulu pernah ada Kiai NU pidato Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala ini bid'ah karena nambahi yang tidak ada zaman Nabi katanya. Padahal ta'ala maknanya mau luhur. Akhirnya sing sitok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya butuh beda. Ditambahi ta'ala itu gak terima. Ya. Walhasil singkat cerita, kata Sayyid Zabidi, wa Rasulullah Muhammadun wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Sama siapa takbirnya? Memang tak hafalkan. Jadi barokahnya sholawat itu betapa cintanya umat kepada Rasulullah, yaitu memintakan sholawatnya Allah wa rahmatuhu wa barakatuh dikasihkan Rasulnya yang bernama Muhammad. Sekaligus hadhi sighah tanfil uluhiyah. Dan sighah ini menafikan uluhiyata Muhammad. Maka hadil ummah tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa. Yaitu Allah pemberi, yaitu kita minta ya Allah saya mohon semohon-mohonnya semua rahmatmu, semua sholawatmu, tahiyat engkau berikan ke kekasih engkau yang bernama Muhammad. Jadi wan nabiyyu wa in jalla qadru muhtajin rahmati. Jadi jelas cara aturan main jelas Allah pemberi, kanjeng Nabi
penerima. Jadi hadis sighotnya sholawat itu sudah ngawal hadil ummah tidak akan ngalami kekeliruan kayak yang dialami Nabi, umatnya Nabi Isa. Jadi selain formal Nabi ngendikan la tutruni kama atrotin nasoro, kamu jangan berlebihan muji saya kayak orang Nasrani muji nabinya sehingga kebablasan Nabi Isa dituhankan. Tapi barokahnya sholawat juga proporsionalnya itu terjaga, yaitu Allah pemberi, Nabi penerima. Sehingga kalau kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selain bukti mahabbah kamu ke Nabi, sekaligus jelas tauhid kamu itu jelas. Allah yang Tuhan dan selalu la syarikalah. Nabi adalah ahabba khalqihi ilallah. Nah itu kalau kita tidak baca tidak bisa. Nah ramoco ya anut ijazah wong-wong niku, selawat 1000 untuk bojo ayu, nak 10.000 iso wayo dan semua ngono-ngono iku sedih. Jadi semua khasiat sing dibakas iku. Khasiat. Kulo nggih melok bingung, kulo niku maca kitab ya sakake ya ora ro khasiat iku, tapi dukun-dukun kok roh kulo ya bingung. Kadang-kadang niku repot. Wong nek ora maca niku repot. Karena tadi ketika gak maca hubungannya. Mulane kulo nate ditangleti tiyang, Gus. Cara wayahe pandemi iki terus mbok kementerian, mbok pejabat ngundang kiai-kiai kon ndonga cara jenengan sepundi. Ora usah. Disangoni tuh ono tiket ketok ra mandi malah izin. Satu ora usah. Dadi nek ra mandi ora ketara, mandi ora ketara kata saya. Karena saya pernah baca ini lagi-lagi ini cerita barokahnya baca. Inna wa ta'ala idza qada amron amsaka alsinata auliyaihi anid du'a. Kailayatu fala yustajabu lahum fayaftadihu. Kailayatu dari kata yad'una. Jadi Allah kalau sudah memutuskan sesuatu itu adalah para wali itu tidak mau berdoa. Supaya gak berdoa terus gak mandi kok izin. Jadi artinya tren umumnya kalau Allah bikin idza qada wa amron mesti amsaka alsinata auliyaihi anid du'a. Delalah ya ora kepengin donga. Yes. Pokoke delalah. Lah niku nak terus ditukokno tiket, disewakno hotel, disangoni 10 juta. Jebule pandemi cek 2 tahun kas. Padahal ya aslinya dongane mandi tapi engko-engko. Cara kiai sak iso khilaf, ya dongane mandi tapi engko-engko. Masing order butuhe saiki masalah ini kan. Nabi Musa donga ngenteni 40 tahun mandi. Lah sing order kan enggak mau. Dadi bar donga Senin paling Selasa didelok perkembangan.